Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki episode yang ke-6, akan memperbincangkan cara merumuskan pemikiran Islam metodologis. Cara-cara tersebut yang pertama adalah merumuskan pola-pola berpikir metodologis. Antara lain adalah pola konstruktif, yaitu pola berpikir yang berupaya untuk membangun konsep pemikiran, pemahaman, penafsiran yang baru dan mandiri. Seperti kalau kita mengambil contoh adalah konsep tentang fikih Indonesia. Sebenarnya ungkapan-ungkapan secara normatif yang bersifat anjuran ini sudah diungkapkan oleh Profesor Al-Jairin, oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi, oleh Kiai Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Ahmad Siddiq, oleh Kiai Ali Yafi, oleh Gus Dur sendiri. Tetapi pada tingkat konseptual itu telah dibangun oleh saudara Marzuki Wahid, adik kelas saya ketika kuliah di Jakarta, melalui disertasinya yang kemudian menjadi buku, yaitu Fikih Indonesia. Fikih Indonesia bahannya sudah banyak sebenarnya, tetapi rumusan secara konseptual baru saja dilahirkan oleh saudara Marzuki Wahid. Kemudian pola integralistik, yaitu pola berpikir yang mencoba menyatukan dua hal yang berlawanan maupun pemahaman-pemahaman yang bertentangan. Kita bisa mengambil contoh ketika Imam Al-Ghazali menyatukan perseteruan antara ulama syariat dengan ulama tasawuf. Kemudian Ghazali membangun sebuah pemikiran yang sifatnya integralistik, karena memberikan ruang bagi peran syariat dan memberikan ruang bagi peran tasawuf, yaitu dalam tasawufnya yang bersifat moderat, yaitu sebuah tasawuf yang dibangun di atas fondasi atau landasan syariat yang kokoh. Sehingga konsekuensinya ketika orang mendalami tasawuf, ketika orang menjalani tasawuf, maka syariatnya semakin sempurna, syariatnya semakin matang, syariatnya semakin mengalami peningkatan-peningkatan. Apalagi kemudian Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal mengatakan, kalau ada orang meskipun hebat, mampu berlari di atas air, tetapi tidak menjalankan syariat, kata Imam Ghazali, setan dia. Dari situ kemudian ulama syariat yang menerima tasawuf, tetapi tasawuf versi Ghazali, karena mereka yakin dengan tasawuf semacam ini, tasawuf yang betul-betul mendasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga tidak akan mengalami ketersesatan. Nah, ini merupakan kreasi dari Imam Ghazali, sehingga ulama menghadiahi beliau dengan gelar Hujjatul Islam, argumentator Islam. Kemudian pola berpikir transformatif, yaitu pola berpikir dengan cara merombak sesuatu yang kurang kondusif menjadi sesuatu yang baru, yang bersifat strategis dan mencerahkan. Ketika ada pengemis meminta kepada Nabi, maka yang diberikan bukan uang, tetapi kapak. Ini memberikan inspirasi yang tajam bahwa kalau Nabi memberikan dalam bentuk uang, kemungkinan kecil akan dibelikan kapak oleh pengemis. Uang itu akan langsung digunakan secara konsumtif dan cepat habis. Tetapi kalau diberikan kapak, ini sebagai alat atau media untuk bekerja yang bisa menghasilkan uang. Demikian pula Umar bin Khattab ketika memberikan bantuan kepada fakir miskin itu tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi diberikan dalam sejumlah modal untuk beternak unta yang diambilkan dari zakat. Dua contoh ini memberikan inspirasi model berpikir secara transformatif, bahwa kita hendaknya melakukan pemikiran-pemikiran yang bisa mengubah dari sesuatu yang
kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat, dari sesuatu yang kurang kondusif menjadi kondusif, bahkan menjadi strategis, produktif, dan lain sebagainya. Kemudian pola pikir lain adalah pola pikir kritik, yaitu pola pikir yang berupaya mencermati dan mengkritisi suatu pemikiran, pemahaman, konsep, gagasan maupun teori dari seseorang maupun dari dirinya sendiri yang memiliki beberapa kelemahan. Dan pola pikir ini orientasinya adalah penyempurnaan, peningkatan, dan perbaikan-perbaikan, bukan pelecehan. Kita bisa belajar pada Yunani. Kejayaan filsafat Yunani dulu banyak terbangun oleh pemikiran-pemikiran kritis ini. Demikian pula di dalam Islam. Misalnya Abu Zakaria Ar-Razi mengkritik tentang sistem kenabian. Kemudian Abu Zakaria Ar-Razi dikritik oleh Al-Farabi. Oleh Al-Farabi dibangunkan sebuah teori, yaitu teori kenabian. Menurut Al-Farabi, justru namanya kepala negara itu yang paling ideal adalah para nabi. Al-Farabi kemudian juga mengembangkan teori Al-Faid atau teori emanasi. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina. Baik Al-Farabi maupun Ibnu Sina sama-sama mengembangkan teori emanasi atau teori pancaran atau teori Al-Faid ini, yang kemudian pemikiran-pemikiran itu melahirkan konsekuensi, kemudian dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Kemudian selanjutnya pemikiran-pemikiran Ghazali yang berisi kritik-kritik itu dikanter atau dikritik oleh Ibnu Rus dalam kitabnya Tahafutut Tahafut. Demikian pula di dunia barat modern, kemajuannya juga tidak terlepas dari sumbangan pemikiran-pemikiran kritik ini. Kemudian selanjutnya ada pola pemikiran penawaran solusi, yaitu pola pikir yang dilakukan dengan mencari, menggali, dan memberikan penyelesaian atas persoalan-persoalan krusial yang sulit diatasi di kalangan umat Islam. Misalnya pemikiran tentang solusi atau pemecahan masalah terhadap perpecahan di kalangan umat Islam. Solusi terhadap radikalisme Islam belakangan ini. Solusi terhadap keterbelakangan umat Islam, keterpurukan umat Islam, kemiskinan umat Islam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada juga pola pikir yang mendukung pemikiran metodologis adalah pola pikir futuristik, yaitu pola pikir yang berupaya membaca, memahami, mengenali, memperkirakan dan menyiasati fenomena-fenomena yang sedang berkembang dan juga fenomena-fenomena yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Kita bisa mengambil contoh misalnya pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidup abad 2 Hijriah. Tetapi karena kehebatan beliau di dalam merumuskan pemikiran futuristik ini, beliau menyajikan sebuah ketetapan fikih untuk abad 20 dan seterusnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila ada sperma laki-laki dimasukkan kepada rahim wanita bukan istrinya, maka itu haram hukumnya. Sekarang dalam bentuk salah satu bentuk bayi tabung. Zaman itu belum ada sama sekali, tetapi Imam Syafi'i telah memikirkan untuk ke depan. Kita bisa mengukur dari kira-kira sekitar 13 abad. Nah, 11 abad lah. Karena Imam Syafi'i hidup abad 2, kemudian itu menjadi kenyataan pada abad 14 Hijriah atau 12 abad kira-kira. Selanjutnya adalah pola pikir strategik, yaitu pola pikir yang berusaha membangun strategi menghadapi tantangan-tantangan barat, persaingan-persaingan ketat, gejolak-gejolak dan perkembangan-perkembangan dahsyat yang mengiringi kehidupan global yang melanda seluruh dunia. Ini kita bisa mencermati pola pikir yang menampilkan sebuah konsep atau rumusan
tentang pengawinan atau perpaduan antara modernisasi dan tradisi. Kita memiliki satu kaidah atau slogan yang sangat populer di kalangan ulama atau kiai-kiai pesantren itu, yang terkenal dengan istilah al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Itu biasanya diartikan sebagai memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Saya mengartikan itu coba dengan sedikit agak berbeda tapi substansinya sama. Al-muhafadzah 'alal qadimi shalih itu merawat tradisi yang baik, sementara wal ahdu bil jadidil aslah itu adalah mengambil modernisasi yang lebih baik. Dalam kalangan kita, kalangan santri, terutama para ulama yang diikuti para ustadz, diikuti para santri di pesantren maupun secara umum santri di Indonesia ini, mereka cenderung mengawinkan antara modernisasi dengan tradisi. Dalam pandangan barat, mungkin ini sebuah hal yang aneh. Karena menurut teori-teori pembangunan barat yang namanya tradisi itu selalu menjadi penghambat bagi modernisasi. Karena itu teori-teori pembangunan itu mengatakan ketika dunia semakin modern, maka yang namanya tradisi, termasuk agama, itu secara otomatis akan tersingkirkan. Nah, ternyata itu hanya berlaku di kalangan non-muslim. Di kalangan muslim ternyata tidak berlaku. Dunia makin modern, semangat orang beragama, jumlah orang beragama Islam, jumlah mu'alaf, bukan hanya di negara-negara muslim, tetapi di negara-negara sekuler, itu semakin banyak. Semakin banyak dipopulerkan pakaian-pakaian baru dari pusat-pusat perancang busana seperti Paris, Washington di dunia Islam. Semangat untuk menggunakan baju muslim semakin kuat. Semakin banyak dimunculkan, dipromosikan obat-obat modern dari dunia barat, di dunia Islam. Kecenderungan untuk melakukan pengobatan ala Nabi ternyata semakin menguat. Semakin banyak dimunculkan teori-teori baru, teori-teori keilmuan di dunia Islam, upaya untuk mendalami ulumul Quran, setidaknya mempelajari ulumul Quran, itu ternyata juga semakin kuat. Jadi teori itu sudah terjungkir balik untuk memotret perkembangan umat Islam dalam dunia modern itu. Kemudian berikutnya adalah pola pengembangan, yaitu pola berpikir yang mengembangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa pemikiran, pemahaman, sikap, kreativitas, produktivitas, usaha, tradisi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Pola berpikir ini kita bisa menggunakan analogi terhadap pertumbuhan sebuah pohon. Pohon itu ada batang, dari batang berkembang menjadi cabang, dari cabang berkembang menjadi ranting, dari ranting kemudian berkembang menjadi subranting, dari subranting kemudian berkembang menjadi sub-subranting berikutnya dan seterusnya. Maka pola berpikir ini bisa kita terapkan. Misalnya kembali lagi contoh ilmu fikih. Pada awal mulanya fikih itu kalau kita merujuk pada kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Hanafi. Fikih itu tidak hanya membahas persoalan ibadah, muamalah, pernikahan, dan lain sebagainya, tetapi dalam kitab itu bahkan menjangkau persoalan akidah. Nah, belakangan ini kita juga melihat bahwa terutama kalau kitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren, fikih itu menurut saya adalah ilmu keislaman murni yang paling serakah, karena kajiannya banyak sekali. Bukan hanya persoalan ibadah, muamalah, munahakat, persoalan waris, persoalan bisnis, persoalan gade, persoalan politik, tetapi juga persoalan-persoalan sosial dan lain sebagainya. Karena itu kemudian sekarang telah dikembangkan menjadi berbagai macam, antara lain fikih siasah, fikih politik. Nah, dari fikih siasah itu kemudian dikembangkan lagi lebih tajam menjadi fikih kebangsaan, menjadi fikih madhab negara, menjadi fikih demokrasi,
menjadi fikih rakyat, menjadi fikih kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Jadi ini perkembangannya seperti perkembangan pohon itu tadi, berdasarkan model atau pola pemikiran pengembangan. Selanjutnya, cara merumuskan pemikiran Islam metodologis yang kedua adalah mentransformasikan pemahaman wahyu menjadi teori aplikatif. Untuk mewujudkan desain ini, pemahaman terhadap Al-Quran perlu ditransformasikan dalam bentuk formula-formula teoritis. Ketentuan-ketentuan Al-Quran maupun hadis itu sifatnya normatif. Dari yang bersifat normatif itu perlu dilakukan transformasi, dirubah bentuknya. Artinya pada tingkat pemahaman, tingkat penafsiran, itu dikembangkan bentuknya, dirubah bentuknya dari normatif kemudian menjadi konsep-konsep teoritis. Kuntowijoyo misalnya mengatakan bahwa Al-Quran harus dirumuskan dalam bentuk konstruk-konstruk teoritis. Misalnya ada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dihadirkan di tengah-tengah manusia lantaran 3 hal: memerintahkan kebajikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian diterjemahkan, lalu dianalisis, lalu ditransformasikan oleh Pak Kuntowijoyo menjadi 3, yaitu humanisasi, liberalisasi, dan yang terakhir adalah transendensi. 3 hal ini menjadi pilar utama pembentukan ilmu sosial profetik. Sementara saya berpikir bahwa sebuah ayat itu mengandung pesan, dan pesan itu mengandung inspirasi. Ayat ini mengandung inspirasi. Dari inspirasi itu perlu kita lanjutkan menjadi inisiasi atau inisiatif. Dari inisiatif itu kemudian perlu kita lanjutkan menjadi kreasi. Dari kreasi kemudian menjadi produksi. Jadi sebuah ayat, termasuk ayat ini, sesungguhnya kalau kemudian kita melakukan transformasi pemahaman terhadap wahyu, yaitu ayat tersebut, menjadi teori aplikatif, maka 4 tahapan ini perlu dilalui. Yaitu ada inspirasi dari ayat tersebut, kemudian dari itu kita munculkan, kita tumbuhkan inisiasi, dari situ kita gerakkan kreasi, dan dari situ kita lanjutkan akan menghasilkan produksi. Karena itu melalui ayat ini sesungguhnya bisa dibangun teori-teori yang menjadikan keunggulan, atau teori-teori tentang cara-cara membangun prestasi. Teori-teori yang bisa mengakselerasi atau mempercepat sumber daya manusia muslim dan lain sebagainya. Itu bisa kita wujudkan dengan inspirasi ayat tersebut yang kemudian ditindaklanjuti melalui inisiasi, ditindaklanjuti lagi melalui kreasi, dan dari situ akan menghasilkan namanya produksi. Demikian para mahasiswa dan para pemirsa yang bisa saya sampaikan dalam episode 6 ini. Baru 2 hal, yang ketiga dan seterusnya akan kita lanjutkan dalam episode ke-7 berhubung terbatasnya waktu yang tersedia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.